Kafir itu kan keras, Ustaz. Kafir itu kan kasar. Tidak, saudara-saudara. Kafir itu tidak kasar. Kafir itu bukan kata penghinaan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi alihaini min dunillah qal subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Ikhwana fiddin, azakumullah. Saudara-saudara jamaah Jumat Masjid Al-Ikhlas, Pasar Kebun Jati, Tanah Abang yang dimuliakan Allah. Pada suatu hari nanti di mana yanfa'us shadiqina sidquhum, yang akan bermanfaat itu adalah kebenaran, di mana mereka mau berkata benar. Ketika itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil hambanya Isa putra Maryam di hari kiamat nanti. Lalu Allah berkata, wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam, ingatlah ketika Allah berkata kepada Isa putra Maryam. Ayat ini membantah bahwa tidak benar Isa itu adalah anak Allah sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang di luar Islam sana. Bagaimanapun, Isa itu adalah hamba dan Rasulullah. Isa itu adalah putra Maryam. Allah sendiri yang mengatakan, ya Isa bin Maryam, wahai Isa putra Maryam, a anta qulta lin-nasi, engkaukah yang memerintahkan kepada manusia, ittakhiduni wa ummi alihaini min dunillah, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain pada Allah. Allah cross check bagaimana sebenarnya, walaupun Allah sebenarnya sudah tahu. Ini untuk membuktikan kebohongan orang-orang di luar Islam sana yang mengatakan Nabi Isa itu bahwa dia adalah anak Allah. Qal, dengarkan apa yang dikatakan oleh Isa putra Maryam. Beliau berkata sejujur-jujurnya, subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq, tidak pantas aku mengatakan apa yang tidak berhak untukku ya Allah. Isa membantah, putra Maryam membantah bahwa beliau tidak pernah mengklaim dirinya sebagai anak Allah, mengklaim dirinya sebagai Tuhan untuk disembah. Beliau membantah ketika itu, saudara-saudara. Kenapa ini kita sampaikan? Karena semakin parahnya syubhat di luar sana. Ingat, sekarang tanggal 4 Desember, 20 hari lagi, ini akan banyak lagi syubhat-syubhat berkeliaran. Statement-statement baik dari dalam Islam itu sendiri, apalagi di luar Islam, dari musuh-musuh Islam, dari Islamfobia, dari Islam liberal yang sekarang sudah berganti baju dengan Islam Nusantara, yang mengatakan boleh kita ikut Natal bersama, boleh kita mengucapkan selamat Natal. Kenapa? Karena Natal itu bagi mereka memang hari lahirnya Yesus Kristus anak Allah, tapi bagi kita adalah maulidnya Nabi Isa. Ini syubhat, saudara-saudara, yang mengandung racun. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, syubhat ini berlanjut
Sebenarnya kita dengan umat Kristiani itu sama. Ibarat sebuah roda. Allah itu adalah asnya, semuanya menuju kepada Allah. Jari jemari itu adalah agama. Islam kepada Allah, Kristiani juga kepada Allah. Apa yang perlu kita pertengkarkan? Maka lahirlah faham wahdatul adyan. Semua agama benar. Jangan pernah mengklaim Islam paling benar. Jangan terlalu ekstrim, kata mereka. Ini ungkapan yang beracun, saudara-saudara kaum muslim. Lalu kemudian Isa bin Maryam melanjutkan, in kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalau memang itu pernah kuucapkan ya Allah, tentu engkau mengetahui. Kenapa? Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Dengan tawaduknya Nabi Isa alaihissalam mengatakan seperti itu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau mengetahui semua yang gaib. Al-Maidah surah yang kelima ayat 116. Lalu di ayat 117, ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budullaha bi wa rabbakum. An ya'budullaha rabbi wa rabbakum. Ya Allah, aku hanya mengatakan kepada mereka apa yang kau perintahkan kepadaku, yaitu tauhid. Di sini jelas saudara-saudara bahwa Isa Al-Masih, Isa putra Maryam tidak pernah membawa trinitas. Isa putra Maryam membawa tauhid. Aku tidak pernah mengatakan ya Allah kecuali apa yang kau perintahkan. Apa itu? An ya'budullaha. Beribadahlah kepada Allah saja. Rabbi wa rabbakum. Tuhanku dan Tuhan kalian. Inilah dakwahnya Nabi Isa, dakwah tauhid, saudara-saudara. Berdasarkan inilah, maka kemudian di ayat 71 Allah mengklaim, apa kata Allah? Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Saudara-saudara, ayat ini mulai diganti. Tidak boleh bicara kafir, Ustaz. Itu terlalu kasar. Itu telah meletakkan kerukunan antar umat beragama. Lalu apa gantinya? Non-muslim. Sungguh non-muslim lah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ayat Allah diganti-ganti. Ketahuilah saudara-saudara, di dalam Al-Quran tidak ada non-muslim. Di dalam Al-Quran adanya kafir. Kafirlah orang mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Kafir itu kan keras, Ustaz. Kafir itu kan kasar. Tidak, saudara-saudara. Kafir itu tidak kasar. Kafir itu bukan kata penghinaan. Kafara yukafiru. Kafir artinya penutup. Saudara-saudara, gelas ini tadinya kosong, kemudian diisi. Kenapa bisa berisi? Karena tadinya terbuka. Bayangkan saudara-saudara, ketika gelas ini tertutup, maka tidak akan bisa diisi. Ketika gelas terbuka, setetes demi setetes, maka air akan penuh. Tapi ketika tertutup, sedrum pun ditumpahkan, tidak akan masuk, saudara-saudara. Ini yang dikatakan oleh Allah, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kau berikan peringatan kepada mereka atau tidak kau berikan peringatan, mereka tidak akan beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mereka tertutup. Kafaru, tertutup artinya. Malah dalam sebuah doa, Rabbana faghfir lana dzunubana. Wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami. Wa kaffir anna sayyi'atina. Tutuplah segala kesalahan-kesalahan kami. Belum percaya juga, saudara-saudara, kafir itu tidak kasar. Kafir itu tidak menghina. Kafir itu artinya orang yang menutup diri sehingga kebenaran tidak pernah masuk kepadanya.
Jadi dalam Al-Maidah ayat 71 Allah mengklaim laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Kenapa? Wa qala al-Masih ya bani Israil, Al-Masih itu sendiri sudah memanggil. Wa qala al-Masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Al-Masih berkata, Al-Masih berseru, hei orang-orang Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian, kata Nabi Isa Al-Masih, kata putra Maryam. Dan ini saudara-saudara, seiring sejalan dengan kitab suci mereka. Kalau boleh kita berbicara Injil, saudara-saudara, dalam Injil Markus pasal 12 ayat 28, ketika itu orang-orang Taurat bertanya kepada Yesus, hukum manakah yang paling utama? Ayat 29, Yesus menjawab, hukum yang terutama dengarlah hai orang-orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini yang dikatakan dalam Injil Markus pasal 29, pasal 12 ayat 28 dan 29. Berarti kalau demikian Al-Quran dan Bible sepakat mengatakan bahwa Nabi Isa Al-Masih, Yesus mendakwahkan tauhid, bukan trinitas, saudara-saudara. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, innahu may yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Hati-hati saudara-saudara, jangan terkena bujuk rayu. Kalau sempat nanti kalian mengucapkan selamat Natal, apalagi ikut Natal bersama, selesailah sudah, akidah kalian sudah tertukar. Maka akidah kalian sudah bertukar dari tauhid kepada syirik. Kalau kalian sudah terjerumus kepada kesyirikan, jangan ngimpi untuk masuk surga. Selanjutnya, Nabi Isa melanjutkan perkataannya. Allah melanjutkan firman-Nya, awas, innahu may yusyrik billah, sesungguhnya barang siapa yang musyrik mempersekutukan Allah dengan mengucapkan selamat Natal, dengan ikut Natal bersama, sadar ataupun tidak, berarti telah mengakui bahwa Nabi Isa itu adalah anak Allah. Kalau sudah mengakui Isa anak Allah, berarti akidah sudah musyrik. Sesungguhnya orang musyrik, maka Allah telah mengharamkan surga untuknya. Wa ma'wahun nar, tempat mereka adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak satupun yang akan menolong orang-orang yang zalim seperti itu. Inilah dasar kenapa Buya Hamka, Ketua Majelis Ulama Indonesia yang pertama, mengharamkan mengucapkan selamat Natal, apalagi ikut Natal bersama. Tapi sayang, seiring terkuburnya Buya Hamka, fatwa beliau juga sudah terkubur dengan maraknya dakwah liberal yang sekarang berbaju Islam Nusantara. Saudara-saudara, mengakhiri khutbah kita, dengarkan hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu an yang sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannatu haqq wan naru haqq
adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Dengarkan apa yang ditegaskan Nabi SAW. Barang siapa yang sudah bersyahadat bahwa tidak ada sesembahan yang benar, yang hak selain Allah saja, tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan Rasulnya, dan juga bersyahadat bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, bukan anak Allah, tapi hamba Allah dan Rasulnya, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, serta ruh dari ciptaannya, dan surga itu adalah benar dan neraka itu adalah benar, maka dia pasti masuk surga, kata Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan amal yang dia bawa. Saudara-saudara, ketika terjerumus ke lembah yang sangat berbahaya dengan mengucapkan selamat Natal, apalagi ikut Natal bersama, berarti telah menjerumuskan diri kepada kemusyrikan. Sekali lagi, jangan ngimpi untuk masuk surga. Allah haramkan surganya buat kita, saudara-saudara. Bagi yang sudah terlanjur tahun kemarin, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم